Kalau jadi kiai, sing penting nggak ngiyai, nggak seneng jadi kiai. Atau penjelasannya itu gini, kalau orang jadi kaya ya nggak apa-apa jadi kaya. Sing penting nggak tadi kalau tadi wong sugih, ya seneng tadi wong sugih terima ing pantun. Sing penting nggak semuge, terus nggak seneng tadi wong sugih.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerangkan, saya pikir masuk ke ruang praktek. Nomor antrian 1. Bapak Harun Nasihat dari Tulungagung. Nomor antrian 2. Bapak Agus Mulyanto dari Blitar. Nomor antrian 3. Ibu Karuniasih dari Blitar. Nomor antrian 4. Ibu Yani Perwati dari Tulungagung. Tak apa-apa, jangan ditegur ya. Disuruh pulang terus mampu. Tak apa-apa. Kadang panggil nih. Siap. Umi ya. Tak apa beliau. Ya. Mainannya mana? Ditegur tambah ini, terus tambah. Iya marah kan tak marah. Saya di dalam awan. Masuk awan gitu ya. Sama tak ketemu dia. Bapaknya ini sakit di beliau kejauhan. Yang sakit tidak perlu ke sana, saya di sini ya. Yang sakit ditempatkan di sini saja, dia tidak perlu jalan jauh. Banyak. Berat Pak kakinya. Bacalan berat. Sambil rupiah ya, santai saja. Ini juga sambil nyantai. Mohon maaf untuk saudara semuanya bahwa kita hanya bisa melayani 100 orang. Oke. Selebihnya ditangani untuk besok. Selebihnya ditangani untuk besok. Kita seharinya hanya mampu untuk menangani 100 orang, dan mohon maaf kalau berlebih maka dilanjutkan untuk besok pagi. Dan perlu saya ingatkan dan saya tegaskan untuk semua saudara-saudaraku bahwa kita tidak ada biaya pendaftaran. Ini saya ulang-ulangi terus karena terus saja masih banyak yang ketipu sampai malam tadi. Itu sudah hampir 200 orang yang terkena tipu, yang sudah transfer 200, yang laporan masuk 300. 200 dikali 5 juta, 1 M. Jadi perlu saya tegaskan, ini yang transfer ini ke rekening Musrifah, ini yang paling banyak, ini ke Musrifah sama Sisilia. Ini yang ketransfer kedua orang ini. Saya tegaskan pada saudara-saudaraku semuanya bahwa
ketika panjenengan datang ke majelis zikir sholawat daripada bukan dosa jati ini tidak ada biaya pendaftaran. Jadi tidak ada pendaftaran online. Siapa yang mau datang ya langsung datang. Yang pertama daftar menggunakan KTP, ini penting karena ini untuk laporan kita ke pemerintah desa maupun ke kecamatan dan ke Polsek. Setelah daftar lalu mengambil daftar antrian dan setelah itu nanti langsung kita tangani, kita ruqyah, dan setelah diruqyah nanti diberikan media untuk ruqyah mandiri di rumah. Itu semuanya gratis. Dan kalau yang lainnya dengan mau sedekah, mau sedekah itu terserah panjenengan. Ada pilihan-pilihan yang bisa sampai pilih. Jadi tidak ada yang memberatkan. Intinya tidak ada yang memberatkan. Apabila panjenengan ingin melakukan sendiri, kita berikan amalannya, kita berikan medianya, dan kita ruqyah. Jadi panjenengan bisa melakukan sendiri. Tidak ada yang memberatkan di sini. Kecuali kalau mau kita yang menyambungkan doanya ke anak yatim dan lain sebagainya, itu serah panjenengan. Tapi tidak menjadi kewajiban. Contoh, ketika seperti firman Allah, siapa yang ingin menyembuhkan atau mendoakan saudaranya, bantulah dengan sedekah atau obatilah di antara kamu dengan sedekah. Itu yang mogok kerso. Ada yang sedekah kambing dan lain sebagainya. Itu hanya bagi yang mau. Yang tidak mau juga tidak apa-apa. Di sini tidak ada yang memberatkan. Ini yang boleh saya tegaskan karena masih banyak juga yang tertipu. Dan masalah antrian juga semuanya yang datang sesuai dengan antriannya. Yang sakit nanti kita tanggulangi dulu. Setelah itu nanti baru yang mau berbicara tentang, mau ngobrol tentang usaha maupun tentang kerjaan. Jadi untuk perlu saya tegaskan bahwa tidak ada biaya pendaftaran. Jadi perlu saya tegaskan tidak ada biaya pendaftaran. Karena memang apa yang kita lakukan ini, kenapa tidak ada biaya pendaftaran? Karena supaya yang tidak mampu juga bisa kita tangani. Supaya yang tidak mampu juga bisa kita tangani. Kalau saya mau cari uang, ini yang mau ketemu saya daftar 5 juta ini antri. Yang mau ketemu saya, kalau saya mau cari uang, yang mau ketemu saya daftar secara online bayar 5 juta itu antri. Tapi tidak saya melakukan daftar online karena tujuan di sini bukan untuk mencari uang. Tidak ada yang memberatkan. Mau sedekah ya monggo, tidak pun juga tidak apa-apa. Tiap hari datang ke sini alhamdulillah, saya malas suka. Tidak ada kewajiban apapun ketika datang ke sini. Niatnya di sini ya silaturahmi. Karena datang setiap hari pun juga tidak apa-apa, saya malah suka. Ini perlu untuk saya tegaskan supaya tidak terus-terusan terjadi penipuan. Ngerti Pak Lurah? Jangan masuk alam baik Pak Lurah, capek antriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama kesehatan yang sangat luar biasa ini. Karena kita ini biasanya hanya waktu sakit saja bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Padahal nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu banyak sekali. Nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa makan, nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa duduk. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Makanya surga neraka itu letaknya di dalam hati. Kalau orang dapat uang 50.000 Rasulullah, itu akhirnya ya gambiang. Akhirnya hidupnya ya sengsara. Makanya enak ora urip iku teng jero ati. Hidup enak tidaknya kita itu tergantung dari syukur kita. Kalau orang tidak pernah bersyukur itu repot, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Nggak punya kerjaan, bingung cari kerjaan, sudah punya pekerjaan juga bingung dengan pekerjaan yang capek, yang susah, yang repot, tidak ada syukur-syukurnya. Padahal
apa yang kita kerjakan saat ini bisa jadi adalah pekerjaan yang diharapkan oleh banyak orang. Makanan yang kita makan saat ini, tidak apa-apa Bu, santai mawon. Bisa jadi makanan yang kita makan buat sahur tadi adalah makanan yang diharapkan banyak orang yang kelaparan. Intinya kalau orang tidak bersyukur itu tidak akan pernah bahagia di dalam hidupnya itu. Dan soro gitu. Saya jadi dukun ini juga sudah menjadi takdir Allah. Jadi kiai juga takdir Allah. Semuanya terima ditanggung. Yang penting itu benar-benar jadi kiai, bukan nyai atau senang jadi kiai. Jadi dukun juga sudah menjadi takdir Allah. Kalau jadi dukun ya jadi dukun. Yang penting nggak ngedukun, nggak senang jadi dukun. Seperti orang kaya itu, kalau orang sudah jadi orang kaya takdirnya Allah ya sudah jadi orang kaya, sudah menjadi takdir Allah. Terima bantu. Yang penting nggak semuge, terus nggak senang jadi wong sugi. Jadi yang penting kalau jadi dukun nggak ngedukun, terus nggak senang jadi dukun. Kalau jadi kiai, yang penting nggak ngiyai, nggak senang jadi kiai. Atau penjelasannya itu gini, kalau orang jadi kaya ya nggak apa-apa jadi kaya. Yang penting nggak tadi kalau tadi wong sugih, ya seneng tadi wong sugih terima ing pantun. Yang penting nggak semuge, terus nggak seneng tadi wong sugih. Kalau memang kaya itu sudah menjadi takdir Allah, memang jadi orang kaya. Kalau tadi wong sugih, memang ya pasti nih, memang sudah waktunya jadi orang sugih. Beda kalau wong semuge. Nggak wong semuge itu orang sugih tapi omongannya gede-gede. Diarani wong sugih. Lek wong seneng sugih, kuwi pakaiane wah masih tegruwentel ngene. Wah, gombeng kuwi lek wong seneng sugih. Jadi kalau dukun ya jadi dukun. Enggak wong ngedukun. Enggak lek wong ngedukun iki omongane gede. Sembarang sing diomongke hal-hal gaib kuwi ngedukun. Ora dukun tapi ngedukun. Terus enak juga sing seneng diarani dukun ini beda. Jadi lek wong sugih ya acan asline sugih. Tapi lek wong semuge iki ora sugih tapi omongane Pak aku tuh ya apa-apa nang kono. Jadi diarani sugih. Iki repot. Terus yang ketiga wong seneng diarani sugih. Weh duwe emas boleh ning tangan bobiang. Kuwi wong semuge. Tadi wong sugih, semuge, seneng sugih, ini beda. Dukun, ngedukun, seneng dadi dukun, ini beda. Kiai, ngiyai, seneng dadi kiai, beda. Sudah berbeda. Tanda-tandanya kalau memang orang dijadikan jadi dukun, itu sak dungo-dungone mandi. Itulah memang jadi memang waktunya jadi dukun. Umpamane sama kerja tani, moro-moro nek wong moro njaluk donga. Kuwi memang asli dadi didadekne dukun. Enek sing kedukun. Jadi ra iso apa-apa ngomong kuwape cerita mbek wong Pak aku ki Barogo Sukmo. Lah aku ki duwe ilmu ngene ilmu ngono. Kuwi jenengane ngedukun. Enek wong seneng sing diarani dukun. Kudu dukun, tapi seneng diarani dukun. Wes, aku ki ngene umum. Itu berbeda. Nanti lek wong sugih kuwi ancen asline wis sugih. Lek semugih kuwi ora sugih omongane gede diarani sugih. Seneng sugih kuwi ya duwe bondo, tapi kebuahan kuwi jenengane semugih. Itu terima ing bantu. Nanti untuk semua saudaraku insyaallah kita akan saya terutama insyaallah akan mengijazahkan untuk santri-santri asmasir. Asmasir ini karena mungkin ada saudara kita yang sudah mau pulang, saya ingin tetap di rumah diamalkan asmasir. Asmasir ini bisa juga disebut sebagai kunci apa ya? Sing buka apa ya? Sing buka produk alam samping, tinggu wis pokoke intine tinggu kunci lah, sama dengan. Tapi ini penjabarannya nanti intinya adalah ilmu pembuka atau ilmu kunci. Nanti sebelum itu kita jelaskan dulu tentang apa itu namanya syariat, apa itu tarekat, apa itu hakikat, dan apa itu ma'rifat sebelum pengijazahan
asma sir. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi kalau kita Pak Lurah yang bisa menjelaskan asma Allah. Allah itu terdiri dari apa saja adalah alif, lam, ha. Zat, asma, zat, sifat, asma, af'al. Allah alif, lam, ha. Zat, sifat, asma, af'al. Jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi kalau syariat itu tindakan yang nyata. Jadi lewat luwe ya kudu mangan barang. Jadi syariat itu adalah tindakan yang nyata. Sampean ya sholat, ya puasa kudu luwe, ya wudu, ya maca aturan, ya zikir. Ini adalah syariat. Nanti naik ke tarekat. Tarekat itu apa? Perjalanan. Kalau orang Jawa tarekat itu tirakan, melaku nih Gusti Allah. Yo enek posone, yo enek wirite. Makanya kalau kita masuk ke tarekat biasanya diberikan. Nah oleh nglakoni sing elek-elek, terus diwajibno zikir ismuzat Allah ping 12.000 atau pungkero. Itu adalah perjalanan. Atau orang Jawa juga ada puasa bilaru, puasa ngidang, puasa muti dan lain sebagainya. Puasa ning dhuwur guwa, ning jero guwa. Itu dinamakan dengan tarekat. Naik ke nanti ke tingkat selanjutnya yaitu hakikat. Hakikat itu hakiki rasa. Ning mlebu ning jero rasane. Kalau dibayangkan, kalau semuanya kita jabarkan, kalau menurut pendapat saya itu seperti kita makan buah mangga itu, makan buah mangga. Kulitnya itu adalah syariat yang kelihatan nyata. Kulitnya mangga itu adalah syariatnya. Dan ketika kita membukanya, ngocek ini itu adalah tarekat perjalanannya. Dan ketika kita memakannya, ngrasakne manise, rasane iku sing jenengane apa namanya? Hakikatnya, rasanya, hakikinya. Iso ngrasakne manise mangga iki lho. Iso ngrasakne manise mangga iki mau disebut dengan hakikat. Nah, setelah sampai membuka kulitnya, mengerti kulitnya, syariatnya, terus sampai buka ini mau tarekate, dan setelah sampai iso mangan ngrasakne manise mangga kamu jenenge hakikat. Nah, ketika sampai wis ngerti rasane mangga, sampai yakin mergo iso ngrasakne, wis yakin iki wis mergo sampean iso ngrasakne, kuwi dijenenge ma'rifat. Paham ta? Jadi ketika sampean delok kulite mangga kuwi syariat kulitnya, sesuatu yang bisa dilihat dengan nyata, sing ketok nyoponi kuwi disebut dengan syariat. Ketika sampean buka manggane mau ngoncaki kuwi jenengane tarekat, mlakune ngoncak ini. Nah, sampean ketika wis ngoncak terus mangan kok iso ngrasakne manise mangga kuwi jenengane hakikat. Ketika jenengan wis yakin mergo wis ngrasakne manise mangga kuwi mau disebut dengan ma'rifat. Jadi wong ki mau iso yakin mergo wis ngrasakne. Lah sampeyan urung iso ngrasakne enake salat, urung iso ngrasakne nikmate zikir, ya ora bakal yakin gitu loh. Sampeyan yakin mergo wis ngrasakne. Piye carane dhewe ngrasakne? Makane lek wirid kuwi mau, lek kula tinggi ojo mung tertuju karo hitungane. Wes tak kemane sampai tak gawe wiridan kang amalno selawat ping 1000 ben. Ora kok dirasakne selawate ora, sing dirasakne mung ndang mari ki ora ndang 1000 sampai kejuwi ra mari-mari. Mate selawat iki gak dirasakne, tapi tertuju pada hitungane wis gedang mari ora mari-mari wis malih gak enak rasan. Padahal kula paringi saya kasih jenengan amalan 1000 itu yang banyak biar sampean itu bisa merasakan nikmatnya sholat
Sholawat. Tak kasih hitungan yang banyak itu biar mlebu ning rasane sampean. Biar mlebu ning manahe panjenengan, ora kok malah dikai jumlah akeh malah pengen dong mari. Jadi ora kok dirasakne ben akeh ben mlebu ning rasane malah dong mari. Sebab tujuane neng hitungane, ora neng rasane. Sampean duwe ibu ado, terus sampean tak kai wiridan. Iki celukan jenenge ibumu, semane ibuke jenenge Tumijem. Tak kai hitungan sedina ping 100. Kudu nyeluk ibumu. Tumijem. Lah, karepku sampean tak kai hitungan 100 mau ben iso mlebu ning jero atine sampean kelingan terus sampe ibuke. Ora malah tujuannya karo hitungane udah mari pokoknya aku kayak 3 ijatah mbek Kang Udin karo Guse sedina ping 100 kita bumarane 100 mau tujuh jadi enggak mlebu ning rasane gitu loh. Nah inilah padahal kita diberikan hitungan kalau untuk ikut toreko ataupun pengamalan oleh kiai-kiai kita dikasih hitungan banyak itu supaya masuk ke dalam rasane. Ora kok ben sampai niku tertuju karo hitungane. Jadi insya Allah nanti akan saya ijazahkan, tapi tentunya setelah penjabaran tentang syariat, tarekat, hakikat dan juga ma'rifat nanti akan saya jelaskan. Tapi nanti setelah itu insya Allah baru penijahan asma masjid yang insya Allah amalan ini saya dapatkan dari Banten, desa Kresek. Ini adalah kunci gitu. Seperti ketika kita mengamalkan sholawat sirullah, jatullah, sifatullah, afalullah dan lain sebagainya. Allah, alif, lam, ha, zat, sifat, asma, af'al. Ya, nanti dijelaskan. Dan siapa sapa wangi sing iso nglakoni sifat-sifat ketuhanan, insyaallah uripe arep ditutur karo Gusti Allah. Ini namanya ilmu laduni. Siapa yang manusia, sapa wangi sing nglakoni urip ning alam donya iki, iso nglakoni sifat-sifat ketuhanan, maka hidupe kabeh dituntut kalih Gusti Allah. Allah ada sifat Rahman, sayang karo tonggo, sayang karo konco, sayang karo bojo, sayang karo ibu. Allah ada sifat adil karo bojo, adil karo konco, adil karo tonggo, adil karo anak dan lain sebagainya. Insya Allah cukup karena ini sudah siang. Semoga kita semua sudah lebih dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diparingi kabajik, kemuliaan, keharjat dan Gusti Allah, dumateng Gusti Allah, diparingi ati ingkang sabar, diparingi ati ingkang syukur, dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, asal rezeki ingkang kathah barokah berlimpah, diparingi keturunan ingkang soleh dan solehah. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Semoga kita semuanya bisa doa sebulan selawat sering wala sujud Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.